Udah ya? Kedengaran nggak sih? Oke, baik Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu dari teman-teman dari Bea Cukai yang memfasilitasi acara ini. Acara ini merupakan, kalau saya lihat di Instagram, merupakan sebuah rangkaian kegiatan ekspor asisten, bagaimana Bea Cukai peduli dan mengawal pengembangan ekspor khususnya yang terjadi di Sulawesi Selatan, Makassar pada khususnya. Acara ini terus terang sangat bermanfaat bagi kami, memberikan panggung kepada kami, memudahkan juga sekaligus juga memudahkan pekerjaan kami untuk memberikan menyampaikan kepada Bapak Ibu semua stakeholder, para pelaku ekspor bahwa terdapat fasilitas pembiayaan yang disalurkan pemerintah dalam rangka pemulihan ekonomi nasional kepada para pelaku usaha yang disalurkan melalui LPEI atau Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau yang sering kita sebut dengan Indonesia Exim Bank. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu, saya Nur Hadi Rusdi, tim leader dari LPI Cabang Makassar. Kantor kami ada di Wisma Kala di lantai 6. Saya bergabung dengan LPI sejak tahun 2010. Dulu tuh sebagai marketing, 2015 saya sampai 2020 menjadi bagian supporting di belakang layar, ngurus transaksi dan lain sebagainya. Dan di tahun 2020 akhirnya kembali lagi ke marketing, kembali ngurus pembiayaan, penjaminan dan asuransi. Nah, pada saat saya masuk di bisnis kembali atau di marketing kembali, memang situasinya agak sedikit berbeda. Situasi agak berbeda. Saya masuk kembali itu dengan kondisi memang tahun 2020 itu COVID sudah mulai mewabah, sudah mulai merajalela dan sangat-sangat mengganggu kelangsungan berusaha, khususnya para eksportir. Setiap hari ada mungkin sekitar 6 bulan itu kami disibukkan dengan upaya-upaya restrukturisasi, upaya-upaya menolong beberapa debitur kami yang memang bisa kita tolong mengurangi bebannya karena terdampak COVID. Sekaligus juga di sisi lain kami juga dituntut untuk tetap melakukan ekspansi, menyalurkan pembiayaan-pembiayaan baik secara penugasan umum maupun penugasan khusus. Memang krisis COVID kali ini agak sedikit berbeda Bapak Ibu sekalian, karena kalau saya mengalami krisis dari 98, 2008, dan 2020, jadi pada waktu 98 itu, kalau tidak salah itu krisis mata uang, epicentrumnya ada di Asia Tenggara dan sebagian di Amerika Latin, tetapi negara-negara maju, negara-negara tujuan ekspor seperti Amerika Serikat, Eropa, Jepang itu tidak bermasalah. Bahkan sebagian kita di timur itu mengalami durian runtuh karena mata uang rupiah yang melemah, harga komoditas yang melambung tinggi. Sebagian kita memang merasakan pesta pora pada waktu itu. Sektor real masih jalan. Nah, di 2008 kondisinya agak sedikit berbeda. Krisis yang terjadi adalah krisis keuangan dengan jatuhnya Lehman Brothers akibat subprime mortgage pada saat itu. Itu terjadi berdampak cukup parah untuk Amerika Serikat dan Eropa. Tapi di dalam negeri kita, sektor real kita masih jalan. Sektor real masih jalan, para pengusaha masih tetap beroperasi dan mungkin kita tidak terlalu merasakan dampaknya. Nah, di 2020 ini lebih kompleks lagi. Semua kena. Negara maju ataupun negara berkembang kena, sektor real maupun sektor keuangan juga kena. Dari sisi produksi, sektor real di bawah itu terdampak PPKM, output produksinya juga berkurang. Sementara buyer di negara luar, buyer khususnya negara-negara tujuan ekspor utama kita seperti Amerika, Eropa, dan China juga terdampak. Mereka melakukan lockdown dan
dampaknya adalah pengurangan permintaan atas produk-produk ekspor kita, baik yang terjadi untuk negara-negara tradisional market maupun non tradisional market. Dan dampak itu berlangsung sampai sekarang. Seperti kita lihat keseimbangan kontainer misalnya. Jadi kalau mungkin Bapak Ibu para pelaku ekspor merasakan bahwa sekarang tarif kontainer itu naik sampai 300% lebih, itu dampak itu menurut beberapa analisa yang kami baca, itu baru akan seimbang sekitar pertengahan Juni 2022 karena ketidakseimbangan arus barang di dunia. Nah, terkait dengan hal tersebut, pemerintah memang memberikan kemudahan-kemudahan kepada kepada para pelaku usaha, diantaranya mungkin kemudahan perpajakan, kemudahan perizinan, dan termasuk kemudahan dalam hal pembiayaan. Nah, kami di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dalam rangka dalam rangka program PEN Pemulihan Ekonomi Nasional itu oleh pemerintah itu diamanatkan atau ditugaskan beberapa penugasan khusus yang mungkin nanti akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, yang harapannya dengan produk-produk atau penugasan khusus ini yang bisa mengurangi beban kepada Bapak Ibu sekalian para pelaku usaha ekspor, bisa bisa bertahan dan kalau dimungkinkan untuk bisa tetap melakukan ekspansi. Sedikit saya menyampaikan profil mengenai kami, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Kami merupakan sebuah lembaga keuangan khusus yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 2019, di mana kepemilikan kami itu 100% pemerintah, dengan mandat memang mendorong ekspor nasional melalui pembiayaan, penjaminan, dan asuransi. Apa sih yang membedakan kami dengan perbankan lain pada umumnya, misalnya bank-bank BUMN milik negara? Secara operasional sama. Jadi kita beroperasi, produk-produk yang kami pasarkan kurang lebih sama. Ada produk pembiayaan yang mirip dengan produk perbankan, ada produk penjaminan dan asuransi yang mirip dengan perusahaan penjaminan dan asuransi. Dari sisi pembinaan dan pengawasan, memang kami di bawah supervisi dari Kementerian Keuangan. Jadi di Kementerian Keuangan itu terdapat beberapa perusahaan yang biasanya disebut dengan SMV, Special Mission Vehicle. Itu ada LPI, ada Sarana Multi Saran SMI, ada PEI, ada Geodipa, dan lain sebagainya. Kami beroperasi tetap di bawah regulasi OJK, meskipun kita sebenarnya leg spesialis pengawasan OJK, dan menggunakan sistem pembayaran dan lalu lintas devisa yang digunakan milik Bank Indonesia. Nah, ini secara garis besar ada apa yang kita lakukan. Jadi kalau secara garis besar sebenarnya bisnis kita itu ada penugasan umum dan ada yang namanya penugasan khusus. Nah, terkait penugasan umum dan penugasan khusus itu, yang menjadi pertanyaannya sekarang adalah siapa yang bisa menjadi debitur kami, siapa yang bisa kita biayai, siapa yang bisa memanfaatkan fasilitas yang disalurkan pemerintah ataupun yang disalurkan LPI. Yang pertama adalah eksportir. Eksportir ini adalah mungkin orang atau badan yang melakukan kegiatan mengeluarkan barang di keluar wilayah pabean. Terus kedua yaitu jasa-jasa pendukung ekspor. Jadi yang mendukung ekspor termasuk di situ ada kargo, ada tracking, ada pembangkit listrik, ada jasa
jasa kargo lah dan lain sebagainya. Nah, terus juga terus juga jasa-jasa yang terkait dengan substitusi impor. Itu juga masuk dalam wilayah yang bisa kami biayai. Jadi secara garis besar yang bisa kita biayai itu mungkin bahasa sederhananya itu ada hubungannya atau ada relevansinya sama dengan kegiatan ekspor, baik itu ekspor secara langsung maupun ekspor secara tidak langsung. Nah, badan usaha yang bisa kita biayai bisa koperasi, bisa usaha kecil menengah, bisa usaha menengah berorientasi ekspor, ataupun pelaku usaha lainnya dengan sales di atas 500 miliar. Nah, ini adalah apa sih yang kita lakukan. Jadi secara garis besar itu ada pembiayaan, seperti tadi saya sampaikan, ada penjaminan, ada asuransi, dan jasa konsultasi. Nah, dari sisi pembiayaan, kami bisa masuk kepada pembiayaan di luar negeri, berupa pembiayaan untuk perusahaan-perusahaan Indonesia yang melakukan investasi di luar negeri. Pembiayaan yang kedua, pembiayaan kepada perusahaan-perusahaan Indonesia yang mendapat kontrak pekerjaan, pembangunan, ataupun pokoknya dia mendapatkan kontrak di luar negeri. Ini banyak, itu juga termasuk, ini banyak terjadi di mana kami banyak membiayai perusahaan-perusahaan BUMN dalam negeri untuk mereka mendapatkan kontrak pekerjaan khususnya di Asia Tengah dan di Afrika. Yang selanjutnya adalah buyer's credit. Untuk buyer's credit ini adalah kita juga bisa membiayai perusahaan asing yang berada di luar negeri sepanjang dia melakukan impor bahan baku, bahan penolong dan lain sebagainya, ataupun jasa dari perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Selanjutnya, kita juga melakukan pembiayaan yang dalam negeri. Kalau ini relatif umum, ini ada modal kerja untuk operasional jangka pendek perusahaan, terus ada pembiayaan investasi untuk pembangunan pabrik, penambahan kapasitas usaha, mesin, dan lain sebagainya. Terus ada juga pembiayaan resi gudang untuk modal kerja dengan jaminan resi yang dikeluarkan oleh fasilitas pergudangan, ada negosiasi dan diskon tagihan ekspor untuk percepatan piutang, ada pembiayaan LC, SKBDN untuk kegiatan impor, pembiayaan LC untuk transaksi perdagangan luar negeri, terus ada trust untuk pembiayaan impor, pembiayaan proyek. Nah, untuk pembiayaan proyek ini umumnya sih untuk target market kami adalah kontraktor yang melakukan pekerjaan infrastruktur yang ada relevansinya dengan ekspor. Jadi misalnya kalau di Makassar mungkin kita ambil konteks untuk pembangunan Makassar Newport itu sebagian beberapa kontraktornya itu kami biayai. Terus ada pembiayaan tagihan supplier. Tagihan supplier ini biasanya kami lakukan secara supply chain financing dengan beberapa eksportir yang sudah melakukan kegiatan ekspor, di mana supplier mereka dari perusahaan yang sudah melakukan ekspor itu juga bisa kita biayai. Terus ada juga kredit usaha rakyat yang berorientasi ekspor. Ini kayak Kurbe. Kalau KUR pada umumnya itu maksimal 500 juta, tapi kalau untuk Kurbe itu maksimalnya bisa sampai 500 miliar dengan tingkat suku bunga yang relatif bersaing, itu ada di sekitaran 9%-an. Nah, terus juga ada pembiayaan yang prinsip syariah. Jadi sisa Bapak Ibu saja para pelaku ekspor mau memilih yang mana, apakah pembiayaannya mau konvensional ataupun secara syariah. Kami juga ada penjaminan proyek, terutama untuk jaminan misalnya bid bond, jaminan penawaran, ataupun jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, dan sebagainya. Kita juga mengeluarkan produk tersebut. Terus ada jaminan kepabeanan. Nah, jaminan kepabeanan ini misalnya Bapak Ibu melakukan impor mesin ataupun bahan baku di mana
butuh penjaminan, nanti kita bisa mengeluarkan custom bond-nya. Selanjutnya ada penjaminan kredit bagi bank dan lembaga keuangan. Jadi mungkin di tengah kondisi COVID sekarang ini, beberapa bank memang menahan diri untuk ekspansi. Nah, kami memberikan penjaminan kepada bank, itu programnya namanya Jamina. Itu nilainya sangat besar, hampir 100 triliun lebih, di penjaminan kepada bank sepanjang bank melakukan pembiayaan kepada para pengusaha eksportir yang melakukan kegiatan ekspor. Nah, terus ada asuransi, kita juga ada produk proteksi piutang dagang, ada marine cargo dan reasuransi. Kalau untuk proteksi piutang dagang ini berupa asuransi atas risiko kegagalan bayar. Jadi kalau misalnya debitur melakukan kegiatan ekspor tidak didasarkan kepada suatu LC, jadi dia sifatnya non LCTT ataupun documentary collection, itu resiko atas kegagalan bayar bisa diasuransikan di kami. Jadi biasanya untuk beberapa debitur kami, asuransi proteksi piutang dagang ini kita kombinasikan dengan fasilitas pembiayaan modal kerja. Terus juga ada jasa konsultasi. Nah, untuk jasa konsultasi ini sebenarnya program pendampingan di kami untuk menciptakan eksportir ataupun pengusaha baru yang melakukan kegiatan ekspor. Ini ada program program kurasi dan program pendampingan sebenarnya. Nah, ini adalah penugasan khusus kita, penugasan umum kita. Jadi penugasan umum ini pembiayaan modal kerja dan investasi serta trade service bagi pelaku ekspor yang memang secara umum lah, sumber dananya pun sebenarnya sumber dana internal LPEI, tingkat suku bunganya itu sesuai dengan tingkat suku bunga pasar. Jadi kita masuk kepada seluruh komoditas, negara tujuan ekspor kepada seluruh negara, limitnya juga bisa untuk limit korporasi, bisa juga untuk limit UKM maupun limit usaha menengah yang berorientasi ekspor. Jadi ketentuannya bisa untuk eksportir langsung, tidak langsung, penunjang ekspor ataupun substitusi impor. Pada prinsipnya semua kita biayai, baik untuk investasi modal kerja dan trade service, sepanjang dia melakukan kegiatan yang ada hubungannya ataupun yang ada relevansinya dengan kegiatan ekspor. Nah, selanjutnya ada penugasan khusus ekspor. Nah, penugasan khusus ekspor adalah penugasan yang diberikan oleh pemerintah kepada LPI untuk menyediakan pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk transaksi atau proyek yang secara komersil sulit dilaksanakan, tetapi dianggap perlu oleh pemerintah untuk menunjang kebijakan atau program ekspor nasional. Nah, ini nanti yang mungkin akan saya paparkan fitur-fitur produknya, termasuk siapa yang berhak untuk mendapatkan ini, suku bunganya berapa, jangka waktunya seperti apa, nanti akan saya sampaikan kemudian. Nah, di LPI saat ini terdapat beberapa penugasan khusus yang sedang kami laksanakan. Namun kalau kita lihat untuk konteks Makassar atau Sulawesi Selatan, mungkin saya akan paparkan secara garis besar ada 3 penugasan khusus yang sebenarnya relevan dengan konteks Makassar ataupun Sulawesi Selatan. Ada PKE usaha kecil menengah berorientasi ekspor, PKE trade finance, dan PKE kawasan. Di samping penugasan-penugasan khusus ini, sebenarnya ada beberapa penugasan khusus lain, di antaranya penugasan khusus untuk pengembangan kawasan Mandalika, penugasan khusus untuk proyek kereta api, penugasan khusus untuk alusista di PT Pindad, dan penugasan khusus untuk pesawat di PT Dirgantara Indonesia.
Namun nanti yang akan saya paparkan terhadap penugasan-penugasan khusus ini ya seperti tadi saya sampaikan yang kira-kira relevan dengan konteks kita di wilayah timur atau di Makassar. Nah, khusus untuk penugasan khusus PKI ekspor UKM itu merupakan penugasan untuk memberikan akses pembiayaan kepada para pelaku UKM ekspor. Kriterianya adalah tetap kalau melakukan kegiatan ekspor itu sudah pasti ya, itu seluruh negara, jadi negara tujuan ekspor seluruh negara, seluruh sektor tidak dibatasi oleh komoditi tertentu, baik jasa maupun barang. Nah, pelakunya itu para pelaku usaha kecil dengan sales maksimal 50 miliar. Jadi yang berhak mendapatkan fasilitas ini adalah para pelaku usaha kecil dengan sales maksimal 50 miliar dengan limit fasilitas pembiayaan maksimal 15 miliar per debitur. Alokasi dana untuk fasilitas ini sebesar 500 juta sampai akhir 2021 ini, sampai akhir 2021, dan saya dapat informasi terbaru alokasi ini sudah ditambah menjadi 1 triliun untuk 2022. Nah, bentuk fasilitasnya adalah pembiayaan baik modal kerja maupun investasi. Nah, yang wow dari program ini adalah nilai tingkat suku bunganya itu relatif murah. Jadi fasilitas ini diberikan dalam bentuk mata uang rupiah kepada para pelaku ekspor. Imbal hasil ataupun suku bunganya itu relatif murah, itu maksimal sebesar 6%. Nah, 6% ini sudah termasuk fee jasa penjaminan dari Askrindo dan sudah termasuk premi asuransi kegagalan bayar dari asuransi LPI sendiri. Jadi tingkat suku bunga 6% ini sangat murah. Kenapa kenapa kita melibatkan Askrindo dalam proses ini? Karena memang kita itu hanya mensyaratkan adanya jaminan maksimal sebesar 30%. 70% lainnya itu ditanggung oleh dibebankan kepada Askrindo, di mana ketika Askrindo melakukan penjaminan biasanya itu ada fee penjaminan. Nah, fee atas penjaminan ini ditanggung oleh LPI. Jadi dari tingkat suku bunga 6% yang dibayarkan debitur itu sudah termasuk fee penjaminan, sudah termasuk juga premi atas asuransi kegagalan bayar apabila fasilitas yang diberikan itu adalah fasilitas modal kerja. Struktur pembiayaan ini adalah pembiayaan uploadment. Pembiayaan uploadment itu yang memang debitur langsung bayar bunga pokok sekaligus. Jadi biasanya kan kalau modal kerja itu diberikan dalam bentuk revolving, di mana debitur hanya membayar bunganya saja pada saat ganti jatuh tempo dia baru bayar pokok. Kalau ini memang langsung dicicil selama 5 tahun untuk kredit investasi ataupun kredit refinancing, dan maksimal 3 tahun untuk fasilitas modal kerja. Ini tadi. Yang kedua adalah agunan yang disediakan oleh pelaku usaha sekurang-kurangnya 30% dari plafon pembiayaan. Itu tadi seperti tadi saya sampaikan. Sisanya nanti 70% itu dari penjaminan Askrindo. Selain itu juga untuk transaksi open account atau yang sifatnya non-LC, apabila fasilitas itu diberikan dalam bentuk modal kerja, itu akan mendapatkan asuransi proteksi piutang dagang, di mana premi asuransinya sudah termasuk dari suku bunga yang 6% tadi. Terus yang lain lagi, karena LPI ini bukanlah bank, di mana kita tidak bisa melakukan transaksi harian termasuk menerima proceed ekspor,
kita bekerja sama beberapa bank dan kita akan mempersyaratkan kepada debitur untuk membuka rekening di beberapa bank yang sudah bekerja sama dengan kami berupa rekening cash monitoring system atau yang disebut CMS, di mana kami akan mempersyaratkan Bapak Ibu sekalian untuk bertransaksi atau beroperasi proceed ekspornya kalau bisa semua disalurkan lewat rekening yang kita tunjuk itu atau rekening cash monitoring system ini. Jadi bank yang sudah kita bekerja sama itu ada Bank Mandiri, ada Bank BNI, ada Bank BRI, dan informasi terakhir termasuk dengan Bank Niaga. Nah, terus ini risk acceptance kriteria. Yang pertama adalah kriteria debitur. Tadi sudah memenuhi kriteria pelaku sebagaimana angka Romawi 1, terus usulan plafon di atas 10 miliar. Nah, ini harus ada laporan keuangan audited untuk debitur di atas 10 miliar. Nah, bagaimana dengan debitur yang tidak mempunyai laporan keuangan? Nah, biasanya kita akan membantu debitur untuk menyusun laporan keuangan, cuma memang debitur harus menyampaikan administrasi keuangan yang ada. Jadi mungkin laporan keuangan tidak ada, tapi kan biasanya debitur mempunyai pencatatan, punya administrasi, punya rekening koran. Nah, atas dasar itu juga yang nanti akan menjadi dasar analisa kami untuk membantu debitur menyusunkan laporan keuangan. Saya kira ini sama saja. Nah, yang kedua ada penugasan khusus ekspor untuk trade finance. Nah, penugasan khusus untuk trade finance ini merupakan penugasan dari pemerintah untuk memberikan dukungan akses pembiayaan ekspor dalam bentuk fasilitas trade finance. Umumnya dalam bentuk pre-shipment dan post-shipment. Negara tujuan ekspor adalah seluruh negara, kecuali negara-negara yang mendapat perhatian khusus. Biasanya negara-negara perhatian khusus ini biasanya negara yang sedang berkonflik ya. Terus sektor usaha yang bisa kita biayai itu dibatasi, agrikultur dan atau sektor pengolahan. Komoditasnya juga dibatasi. Komoditas produk karet, kopi, furniture, alas kaki, makanan dan olahan termasuk produk ikan dan tekstil. Nah, pelaku yang bisa kita biayai adalah seluruh eksportir yang melakukan kegiatan direct ekspor. Fasilitas biasanya dalam bentuk yang kami berikan itu dalam bentuk modal kerja untuk pre-shipment dan post-shipment. Alokasi dana sebesar 500 miliar, jangka waktu penugasan sampai 2021. Nah, informasi terakhir, karena alokasi dana ini sudah ditambah menjadi 1 triliun, dan komoditas yang bisa dibiayai itu lebih simpel, lebih fleksibel lagi, jadi tidak hanya terbatas kepada 6 produk ini, tapi infonya hampir semua produk, semua jenis komoditas bisa menggunakan fasilitas ini. Yang menurut saya sangat bagus, sangat mantap untuk sayang kalau tidak digunakan adalah tingkat suku bunga dari fasilitas ini. Jadi kalau rupiah itu untuk pra-pengapalan, pre-ekspor, itu tingkat suku bunganya 5-6% rupiah. Nah, sedangkan untuk falas dalam bentuk USD, itu untuk pre-shipment itu 2,5 sampai 2,5%, sedangkan untuk post-shipment 1-1,5%. Jadi ini tingkat suku bunga yang menurut saya sangat-sangat murah. Jadi angka 1-1,5 itu ceritanya per tahun. Jadi kalau kita bandingkan dengan tingkat suku bunga US dollar sekarang perbankan pada umumnya itu sekitar 5,5-7% per tahun untuk US dollar, sementara rupiah rata-rata masih di atas 9-10%. Jadi ini sangat murah. Sayang sekali kalau Bapak Ibu tidak
tidak memanfaatkan fasilitas ini karena kasarnya kalau dibandingkan ini dengan tingkat suku bunga deposito saja kan yang sekitar 5%, ini kita taruh di deposito itu sih sudah untung, tapi kan itu tidak boleh dilakukan. Nah, fasilitas ini modal kerja dalam bentuk dicairkan dalam bentuk transaksional. Transaksional itu apa? Jadi pencairan berdasarkan underlying tertentu yang Bapak miliki. Jadi kalau untuk pre-shipment itu biasanya kita mempersyaratkan dokumen underlying transaksi berupa PO atau kontrak. Jadi kalau misalnya para pengusaha apa yang paling bagus ya, ikan lah misalnya, kalau ikan tuna itu kan satu kontainer nilainya 2,5 miliar, ikan tuna itu pembayarannya baru diterima beberapa bulan ke depan, misalnya 3 bulan ke depan. Nah, jika Bapak Ibu menggunakan fasilitas ini, misalnya dia untuk pre-shipment, itu sangat membantu modal kerja Bapak Ibu sekalian. Jadi bunganya cukup murah, 2,5 sampai 2,5%. Seperti tadi saya bilang, syaratnya itu untuk mencarikan itu ada PO kontrak dari buyer. Jadi kami cairkan, Bapak Ibu menggunakan dana tersebut untuk membeli ikan, untuk memproduksi ikan, menggenapkan ikan itu cukup untuk 1 kali kontainer, 1 kali pengiriman. Kapan fasilitas ini dibayar? Nah, fasilitas ini dibayar ketika Bapak Ibu sudah menerima proceed ataupun realisasi ekspor atas ekspor barang yang Bapak kirim. Jadi biasanya kan buyer itu tidak langsung membayar ya. Biasanya mereka ada mereka ada minta waktu jeda 2 sampai 3 bulan ke depan untuk membayar. Nah, ketika 3 bulan ke depan fasilitas ini Bapak Ibu sudah menerima pembayaran dari buyer, maka fasilitas ini langsung Bapak tutup dan muncullah kelonggaran tarik yang bisa Bapak gunakan lagi untuk perputaran usaha selanjutnya. Nah, begitu pula dengan yang pasca pengapalan atau post-shipment. Itu bunganya lebih murah lagi, 1 sampai 1,5%. Dasar penarikannya adalah invoice, PEB, biasanya sih invoice, PEB, dan BL. Jadi ketika Bapak sudah melakukan pengapalan kan biasa tidak langsung dibayar kalau memang bayarnya karakteristiknya membayar minta jeda waktu, itu kita bisa biayai 70-80% dari fasilitas dari nilai invoice. Berdasarkan apa? Berdasarkan tadi invoice, berdasarkan dokumen pengapalan atau BL, dan dokumen PEB. Nah, agunan kurang lebih sama semua. Ini kita ada agunannya itu berupa inventory dan atau tagihan yang dibayar. Nilai agunan sekurang-kurangnya 120% dari total fasilitas. Bentuk agunan dapat berupa cross collateral dari fasilitas existing ataupun agunan baru. Jadi beberapa debitur kami itu kami memang memberikan, jadi di samping fasilitas yang ada sebelumnya, beberapa debitur kami juga menggunakan fasilitas ini karena memang sangat sayang sekali kalau tidak digunakan karena bunganya sangat murah. Nah, syarat lain adalah apa? Bukan syarat lain sih. Covenant lain yang harus Bapak penuhi itu tadi, Bapak harus membuka rekening cash management system di bank lain. Kenapa? Karena tadi LPI bukan bank, tidak bisa melakukan transaksi. Makanya ada Bapak membuka rekening di bank lain yang dalam bentuk cash management system, sehingga kami juga di LPI bisa mengontrol lalu lintas dana ataupun pergerakan dana pembayaran di rekening Bapak Ibu sekalian. Selain itu juga Bapak Ibu sekalian juga harus menyerahkan laporan mengenai realisasi ekspor untuk memastikan sebenarnya bahwa apakah dana yang dikucurkan tersebut memang digunakan untuk melakukan kegiatan ekspor. Nah, terakhir yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian adalah PKE kawasan.
PKI kawasan ini merupakan fasilitas penugasan khusus ekspor untuk ekspor ke negara-negara non-tradisional market. Jadi pemerintah memberikan stimulus kepada para pengusaha yang mau melakukan kegiatan ekspor ke negara-negara non-tradisional market. Biasa, siapakah negara-negara non-tradisional market tersebut? Itu ada Afrika, Asia Selatan, Timur Tengah. Jadi 3 kawasan itu, kecuali kembali negara-negara yang mendapatkan perhatian khusus. Nah, tingkat suku bunga fasilitas ini sangat menarik juga. Paling banyak sebesar 200 basis poin di bawah SBN negara. Jadi angkanya sekitar 3 komaan lah, ini dalam bentuk US dollar, dalam bentuk rupiah. Dan kalau untuk dolar, paling banyak sebesar 100 basis poin di atas reference rate. Itu kita biasanya pakai JIBOR ataupun LIBOR. Angkanya juga cukup murah, di bawah 3%-an. Saya kira mungkin ini gambaran besar saja, Bapak Ibu sekalian, bisa saya sampaikan mengenai program PKI kawasan, program khusus ekspor yang disalurkan pemerintah kepada kami. Saya sangat senang kalau mungkin nanti ada pertanyaan, kita bisa diskusikan di sini untuk lebih lanjut. Kalaupun memang ada hal-hal yang teknis yang bisa kita diskusikan lebih lanjut, mungkin kita bisa mengatur jadwal untuk offline untuk mendiskusikannya lebih serius lagi. Saya sangat berharap Bapak Ibu sekalian para pelaku ekspor bisa memanfaatkan fasilitas ini, karena fasilitas ini sangat-sangat menurut saya sangat-sangat menarik, dan sayang kalau Bapak Ibu tidak gunakan, minimal untuk bertahan dalam kondisi yang agak yang penuh tantangan ini, dan juga kalau memang dimungkinkan untuk ekspansi. Karena kenapa? Karena kita memang tetap harus menggalakkan ekspor, karena ekspor merupakan bagian dari pertumbuhan ekonomi kita. Mungkin sekian saja singkat dari saya. Kepada Ibu Moderator, mungkin bisa dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Nur Hadi. Materi yang disampaikan sangat menarik sekali. Nah, untuk kolom tanya jawab atau diskusi kita, aturannya sangat mudah. Cukup menyampaikan pertanyaan pada kolom chat atau menekan tombol raise hand di screen Bapak atau Ibu. Dan saya melihat antusiasme dari para penanya sudah luar biasa. Jangan khawatir Pak, pertanyaan yang sudah masuk, sudah banyak yang masuk nih. Untuk partisipan, kami ada 3 tumbler untuk penanya terbaik dan akan diumumkan pada akhir acara. Nah, untuk penanya pertama, kami persilahkan kepada peserta raise hand Arjuna Suara. Kami persilahkan.